Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Septiawati. Saya dari kelas 11 IPA. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa bedanya sistem pernapasan dan sistem respirasi? Kalau sistem pernapasan itu hanya proses masuknya udara dari luar ke dalam. Sedangkan sistem respirasi itu adalah proses masuknya udara dari luar ke dalam lalu dikelola sehingga menghasilkan energi. Kedua, saya akan membahas tentang organ-organ pernapasan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa saja organ-organ pernapasan? Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ yang paling luar, sehingga hidung termasuk organ yang paling pertama dilalui oleh udara. Di dalam hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara-udara yang masuk. Dan di dalam hidung juga terdapat mukosa. Mukosa di sini berfungsi untuk menghasilkan lendir, yang dimana lendir tersebut menangkap debu-debu. Yang ketiga, di dalam hidung juga terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menghangatkan udara-udara yang masuk. Yang terakhir itu, di dalam hidung terdapat saraf olfaktori. Saraf olfaktori ini berfungsi untuk mencium bau-bau yang terbawa oleh udara. Kedua, laring. Laring adalah percabangan dua saluran. Yang pertama, saluran tenggorokan atau disebut dengan nasofaring. Yang kedua yaitu kerongkongan atau sering disebut esofagus. Yang ketiga yaitu laring. Laring adalah tempat terbentuknya jakun. Di atas laring terdapat katup epiglotis. Katup epiglotis ini berfungsi untuk mencegah makanan atau air yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat yaitu trakea. Trakea ada tambung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan yang berbentuk gelang atau cincin yang kuat tetapi fleksibel. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang tenggorokan. Setiap bronkus memiliki cabang-cabang lagi atau sering disebut dengan bronchiolus. Dan setiap bronchiolus juga memiliki cabang-cabang lagi yang berbentuk pembuluh darah yang masuk ke dalam alveolus. Nah, yang terakhir adalah paru-paru. Setiap manusia memiliki sepasang paru-paru di rongga dada, di sebelah kanan, dan serta dilindungi oleh tulang rusuk yang membentuk sangkan. Nah, paru-paru sebelah kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru sebelah kiri memiliki 2 gelambir. Dan terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan gas karbon dioksida ini terjadi pada bagian alveolus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru ke luar. Keluar masuknya udara itu melibatkan rongga dada dan rongga perut. Sehingga pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan dada. Mekanisme pernapasan dada terjadi pada saat otot tulang rusuk berkontraksi. Tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada akan membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada itu lebih kecil dibanding tekanan udara di luar. Sehingga udara-udara itu akan masuk ke dalam paru-paru atau sering disebut dengan inspirasi. Sementara
Jika otot-otot tulang rusuk berelaksasi dan tulang-tulang rusuk turun dan rongga dada lebih mengecil, akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada itu lebih besar dibanding tekanan udara di luar rongga dada, sehingga udara-udara terdorong keluar dari paru-paru menuju ke hidung atau mulut yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut di sini itu berkaitan dengan diafragma. Pada saat diafragma berkontraksi dan posisinya mendatar, akibatnya rongga dada, tekanan udara di dalam rongga dada itu membesar dan tekanan udara itu lebih kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada saat diafragma berelaksasi itu dan posisi diafragma itu seperti semula, itu rongga dada itu lebih kecil dan tekanan udara itu menjadi lebih besar sehingga udara-udara itu terdorong keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan atau penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pernapasan. Yang pertama yaitu asfiksia. Asfiksia adalah suatu kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan oleh ketidakmampuan bernapas secara normal. Yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada lendir yang melapisi bronkus. Pada bronkitis itu terdapat penumpukan lendir pada bronkus. Bronkitis dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut ini disebabkan oleh bakteri, sedangkan bronkitis kronis ini disebabkan oleh kebiasaan rokok, pencemaran udara atau infeksi pada pernapasan. Itu yang ketiga yaitu emfisema. Emfisema di sini adalah penyakit pecahnya alveoli. Penyakitnya alveoli ini disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Yang keempat yaitu asma. Asma adalah gangguan pernapasan dan berupa sesak napas yang disebabkan oleh alergi. Alergi bisa alergi dari serbuk bunga, terus bisa alergi dari bulu-bulu hewan atau sebagainya. Dan dari penjelasan saya mengenai sistem pernapasan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.